Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadratin nabiyina wa habibina wa qudwatina Sayyidina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadrati jami' awliya ta'ala wa syahada as-salihin wa العالمين وربنا عماد المستهدين إبراهيم وخلصيات القاقل وعلى الإنسان بالدين حضرة العقد ربنا الصمدان سيد الشيخ القادر مشايخنا رضي الله عنهم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم بين وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وأمنا وعماتنا ومننا والمنات المسلمين. الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأول مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارجعنا المسلمين. Masyiral muslimin muslimat sedaya rahimakumullah. Para jamaah Masjid Taqwa ingkang berbahagia, monggo sareng-sareng kita aturaken matur nuwun raos syukur dhateng Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salajengipun niki kula panggih ayatipun Allah Subhanahu wa taala dan surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Laisa alaika hudahum, bukanlah kewajiban kamu Muhammad menunjukkan mereka, memberikan hidayah. Nabi tidak berkewajiban untuk memberikan hidayah, cuma menyampaikan hidayah. Walakin Allah yahdi may yasha,
tapi sesungguhnya Allah lah yang menunjukkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Niki kula panjenengan kudu mengangkat buka hati matur nuwun kali Gusti Allah. Den napa kula jenengan dijadikan sebagian dari manusia yang Allah kehendaki diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi petunjuk. Kalau Kanjeng Nabi itu bahasanya menunjukkan. Orang yang menunjukkan belum tentu yang ditunjukkan itu bisa menerima petunjuk itu sendiri. Bukan kewajiban Kanjeng Nabi itu membuat orang bisa mendapatkan petunjuk atau bisa mengikuti petunjuk. Cuman menyampaikan petunjuk. Nek kowe kepengin teko Surabaya, dalane iki. Tulungrejo, perapatan, ngalor terus. Lah diomongi ngono ki terserah wonge ngandel apa ora. Nurut apa ora itu bukan urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang kemudian orang itu bisa sampai ke Surabaya itu atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Iki perkara hidayah niku mange bertahap begitu. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, apapun yang kau infakkan yang berupa kebaikan. Kebaikan bisa diartikan harta. Ini manfaat untuk kalian sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah, dan tentunya kita ketika infak itu hanyalah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikaitkan dengan masalah pilkada ya enggak masuk. Jadi memberikan infak sedekah itu ditegaskan oleh Quran, bahasanya itu ikhbar, tetapi mengandung himbauan atau perintah, bahkan jangan kau berinfak kecuali hanya karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum, apapun yang kau infakkan dari harta bendamu pasti akan dibayar dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum la tudlamun, dan kamu tidak akan dizalimi, dikurangi pahala yang semestinya diberikan, bahkan cenderung dilipat gandakan. Kalau dikurangi pahalanya tidak, tapi kalau dikurangi hukumannya ketika orang salah itu biasa. Allah itu mengurangi hukuman dari mereka yang salah. Tetapi kalau mengurangi pahala ini tidak, karena Allah tidak mendolimi kita. Wa antum la tudlamun. Hadirin, dalam ayat niki anten cerita-cerita menarik. Sesuai kalih dawuh nika wau bahwa wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Rasulullah dari sanad Abu Sanad dari Al-A'rad dari Abu Hurairah menceritakan Rasulullah bercerita dawuh ngoten. Ada orang yang berkata, qala rajulun la tasaddaqanna lailah bisadaqah. Saya malam ini dipastikan saya sedekah. Pasti saya akan sedekah. Ada niat malam ini sedekah. Nah, kemudian dia benar keluar dengan membawa sedekahnya. Wa kharaja bi sadaqati fa wada'a fi yadi zaniyah. Kemudian malam itu seorang yang sudah sanggup akan sedekah, yakni seseorang laki-laki ini keluar dan membawa sedekah. Nah, ketepaan kemudian sedekah itu nyasar diletakkan pada tangan seorang yang
pelacur, perempuan pelacur. Sedekah ning gone pelacur iki mane asing apa biasa. Sedekah lho ya, nek ganti rugi yang sedekah. Nah, fa asbahan nas yatahaddatsun tasaddaqa ala zaniyah. Ini disengaja atau ya tidak disengaja, enggak dijelaskan. Pokoknya sedekah. Nah ternyata yang diberi itu adalah PSK. Siangnya menjadi berita yang viral. Ada orang mensedekahi pelacur, enak. Ada orang mensedekahi pelacur. Nah, orang yang sedekah niki wau kemudian dengar komentar-komentar masyarakat, mereka tidak menyesal. Bahkan dia berdoa, Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Ya Allah, bagimu segala puji atas sedekah saya kepada seorang pelacur. Yes, pokoknya matur nuwun ning gone Gusti Allah, sekalipun sedekahnya itu menyasar kepada zaniyah. Kemudian malam yang kedua dia juga niat lagi sedekah, la atasaddaqan laila. Malam ini, malam yang kedua akan saya sedekah. Saya akan sedekah, saya pasti sedekah. Nah, sedekah tenan bahwa doa fi yadi ghaniyin. Dia kemudian keluar dengan membawa uangnya jelalah. Uang itu nyasar ning gone wong sugih. Meletakkannya sedekah itu di tangan orang yang kaya. Apakah disengaja apa tidak ada penjelasan. Sugih untuk sedekahan. Kembali masyarakat gupuh, ribut. Wah, ada orang sedekah tetapi kepada orang yang kaya ya. Si orang itu sedekah tadi malam kepada orang kaya. Mane janggal sedekah diwene wong sugih iki masyarakat empane janggal. Qala Allahumma lakal hamdu ala ghaniyin. Allahumma segala puji hanya untuk panjenengan atas orang kaya yang ketepatan bisa menerima sedekah saya. Ini tambahan saya ini bahasanya itu. Kalau aslinya yang ala ghani atas orang kaya gitu aja. Dia tidak menyesal lagi. Koyone menurut persepsi ini kula jenengan, gambaran kula jenengan kan pane sedekah salah apa? Salah sasaran. Enggak pas. Ono yang ngene masjid takwa no karuan ya. Akhirnya dia mengatakan lagi bahwa malam ketiga nanti malam saya akan sedekah. La atasaddaqan alailah bisadaqah. Wa kharaja wa wada'a yadi sarik. Dia keluar dengan membawa sedekahnya, kemudian diletakkan di tangan pencuri yang tidak pas mencuri tentunya, tapi dia itu pencuri. Pas ketemu nang dalan sedekahi gitu saja. Orang dulu itu kan ya enggak pikir-pikir, pokoknya niat sedekah ketemu wong sedekahi ngono ae. Nek pikir-pikir sok berubah pikiran. Gak sida apa? Gak sida sedekah. Jadi begitu ada niat sedekah, ketemu siapapun sudahlah. Enggak masalah. Kok ngenteni golek wong ra duwe atau golek apa? Mikir-mikir ki duwe tenan kok etok-etokan, maratan apa etok-etokan. Muri-murine gak sida sedekah.
Kuwi nek gak ndang dilaksanakne itu biasanya berubah pikiran ngoten. Nah, yang ketiga, malam ketiga ini tepaan ketemu orang maling. Ya, tentu pada siangnya, pada paginya orang juga ribut lagi. Tasaddaqa alailah ala sarik. Ada orang sedekah tadi malam kepada pencuri. Ya, tenang-tenang sajalah. Faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyah wa ala ghaniyin wa ala sarikin. Gak masalah. Segala puji milik Allah atas sedekah saya kepada pelacur, pada orang kaya, yang ketiga kepada pencuri. Nah, ini sedekah. Maka kemudian pada waktu selanjutnya Pak Utia, ini bahasanya Pak Utia itu didatangi. Ya tentu ini berita dari langit ini. Berita dari langit yang berkata kepada orang yang sedekah tadi itu, amma shadaqatuka faqad kubilat. Sedekahmu jelas diterima oleh Allah. Sedekahmu diterima oleh Allah. Berita dari langit. Pautia pakilalahu. Ada berita dari langit datang kepada dia, menyampaikan bahwa sedekahmu diterima oleh Allah. Enak ya, enak langsung krungu berita ini ya, marem. Lah kok diterima? Bagaimana ya? Padahal di sini sedekahnya menurut kita barangkali mengatakan itu salah sasaran. Kalau yatim piatu karuan, janda jempo karuan, orang-orang itu apa jelas. Tapi ketika kemudian sedekah ini menyasar kepada seorang pelacur zaniyah, kok iso ditompo? Lah, aneh tapi nyata. Apa alasannya? Ini manfaat atau hikmah sedekah kepada mereka. Pertama, fala Allah antasta'ifa biya anzina. Siapa tahu dengan saya sedekahi, mereka kemudian berhenti dari prei lah. Minimal semalam itu dia prei mergo wis entuk uang sedekahan. Artinya apa? Sedekah itu bisa mengurangi dosa bagi mereka yang profesinya sebagai pelacur, tentunya karena mereka melacur itu kepentingannya uang, sementara dia sudah dapat uang, tentunya prediksi kita dia akan prei. Lumayan, wis gak usah kangelan, wis entuk sedekahan. Nah, berarti ada hikmahnya. Ada hikmahnya, yaitu membuat si perempuan pelacur ini berhenti, atau mudah-mudahan selalu seterusnya bisa berhenti mergo sedekah akeh, iso cukup untuk makan 1 bulan 2 bulan kan ya lumayan. Alhamdulillah. Di sedekah kepada orang yang tidak baik pun ini tidak sia-sia. Ama tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum. Apapun yang kamu infakkan dari harta bendamu, maka pasti akan dibayar dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sedekah kepada zaniyah yang notabene itu orang yang tidak baik. Nah, ketika menyasar kepada orang yang kaya, biar menjadi pelajaran. Biar menjadi pelajaran bagi si kaya. Seakan dia akan terpukul gitu loh. Wah, aku sugih kok disedekahi. Tentunya layaknya itu saya sedekah.
biar tumbuh pikiran sebaiknya, selayaknya, sepantasnya saya tidak disodakoi tetapi harus sodako. Ini hikmahnya. Ketika sodako itu menyasar kepada orang yang kaya, tentu si kaya ini akan berpikir, ini sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Dene opo kok ada orang yang sodako kepada saya, toh saya cukup sebenarnya. Barangkali ini mengingatkan kepada saya agar saya juga melakukan sodako seperti orang ini. Nek orang mikir ngono ya ndablek aja nih. Gak bisa mengambil hikmah dalam peristiwa. Nah, ketika sodako niki nyasar begini maling, ya mudah-mudahan wala ala sarik ayasta'ifa biya ansir koti atau ansari koti. Mudah-mudahan maling itu kemudian berhenti dari nyolongnya karena sudah dapat uang sodakoan minimal perai 1 hari. Nggak maling, siapa tahu kan kemudian dia mendapatkan hidayah. Walhasil bagi yang sodakoh ini kepada siapapun sodakoh itu menyasar maka tidak sia-sia, sesuai dengan ayat Allah, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum, wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Kamu gak akan didolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini apa relasinya hadis dengan ayat. Ayat tadi itu mengatakan wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Pertama, apapun yang kita infakkan pada hakikatnya adalah manfaat untuk kita. Walaupun secara zahir ini yang beruntung adalah mereka yang dapat sedekah atau yang menerima dari sedekah kita, tetapi sisi lain kita juga beruntung karena sedekah kita tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li anfusikum, manfaat untuk kalian. Bahkan ada semacam makalah bahwa cacat manusia sebanyak pun ini bisa ditutup dengan sifat satu saja, yaitu dermawan. Ada syairnya cuma saya tidak hafal, sampeyan tak wacane syaire. Jadi dermawan memberikan sedekah ini selain masalah-masalah keberuntungan bagi yang disedekahi, manfaat bagi yang disedekahi dan lain sebagainya, bisa menambal kekurangan, kebutuhan bisa tertutup dengan sedekah seseorang, maka sisi lain pada hakikatnya dermawan, senang sedekah adalah menutup aib-aib yang lain. Insya Allah jenengan pemoni menilai seseorang dengan kacamata yang agak buruk, jadi sing ketok ki welek tok, kok jenengan kemudian dijak nyate ngene Pak Slamet, ditukokne rokok dan seterusnya, jenengan kira-kira sempat gak ngomongne eleke? Sempat mboten ngomongne eleke wong sing wis traktir jenengan, dijak marung, tumbas sate, tumbas rokok, bahkan ditukokno sarung barang ngono, kira-kira seiso beka ngomongne eleke. Apik bakne loman. Nah, mangane wong-wonge kan modele ngono. Pokoke nek masalah ngono ya ambrih lunase masalah apa? Ya sedekah kepada mereka yang ada kaitannya dengan masalahnya, beres. Wi realitane ngono. Pokoknya arep diunggahne kok kemudian apa begitu ya.
Situ. Ini artinya apa? Dermawan itu sisi lain bisa menutup aib seseorang yang dermawan itu. Makanya awake dhewe mudah-mudahan nggak sampai punya aib yang harus ditutup oleh sedekah. Sedekah murni, tidak ada nilai menutup aib, tetapi benar-benar karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah pikir panjang kepada siapa, sak kepethuk wong. Ketika kita mau sedekah, secepatnya kita keluarkan uang sedekah ini, nggak usah mikir dua kali, karena kalau sudah mikir dua kali ada perhitungan baru, sehingga akhirnya gagal. Dan itu adalah rekayasa iblis, rekayasa nafsu agar kita gagal untuk melakukan sedekah. Dieling nih kebutuhan. Lah iya aku nek sedekah anakku wayahe bayar, listrik wayahe bayar, pajak marah wayahe bayar. Kira-kira budal sedekah apa gak? Ya, gak situ. Iki manfaate sedekah tuh kalau pas buka ayat niki sing wonten kaitane hadis qala rajulun tasaddaqanna wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhilah. Niki dasar kita melakukan sedekah ini mesti harus didasarkan ibtigha'a wajhilah. Ibtigha'a wajhilah, mencari keridhaan Allah. Nah, ini ada penguatan makalah dari Syekh Hasan Al-Basri. Kalau seorang itu benar-benar iman, orang yang mukmin itu tidak mungkin sedekahnya ini kepada selain atau ada kepentingan lain, melainkan hanya karena ibtigha wajillah. Nek mukmin tenan. Jadi kalau kita orang yang beriman sungguh, iman kita kuat, iman kita itu mapan, itu ketika kita sedekah tidak ada bais atau pendorong selain karena cari ridho Allah. Atau ini juga punya arti bahwa kita seorang mukmin biar sedekah kita itu enggak sia-sia, benar-benar niatkan untuk ibtigha wajhillah. Jangan kepentingan yang lain, jangan tujuan yang lain, jangan niat yang lain. Sisihkan itu semua, tetapi fokus kita mudah-mudahan sedekah ini benar-benar karena Allah. Tetapi nanti yang lain akan katut. Nggak usah diniati, wis katut. Bahasanya Mbah Yasin biyen almarhum, seorang mubalik kondang, suaranya bagus dari Blitar. Sampeyan ora usah niat nggawe longan, nggawe yo mbayang. Ngerti longan nggih? Ngerti longan? Ruangan yang di bawahnya dipan itu bahasanya wong kuno diarani longan. Ketika kita sudah membuat bayang dipan itu selesai, rampung, jadi sampan kemudian pasang, itu kemudian terjadi enggak yang namanya longannya? Wujud boten longane? Ya wujud. Karena ada dipan yang dipasang, itu ngisore dipan lek ngarani longan. Kalau kita membuat longan sendiri nggak mungkin terjadi. Tapi kalau kita membuat dipan kemudian dipasang dengan benar, itu pasti metu longane. Jadi kita nggak usah niat-niat yang lain. Niatlah buat dipan kalau pas dipan. Nggak usah niat-niat yang lain. Niatlah karena ibtigha wajhillah. Murni
golek ridane Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diniatkan yang lain ini gampang kecelek. Ingin dipuji orang, belum tentu orang itu memuji kepada yang memberi. Kalau niat untuk didukung, dipilih, belum tentu yang diberi itu mau milih, kecewa. Nah, daripada kita kecewa, cari yang perbuatan, niat yang tidak menimbulkan kekecewaan pada diri kita. Yaitu nawaitu mengamalkan ayat Allah, ibtigha'a wajhillah, cari ridane Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pasti akan manfaat untuk dirinya sendiri. Man amila sholihan fali nafsih. Ayat lain mengatakan bahwa orang yang beramal soleh itu hanyalah manfaat untuk dirinya sendiri. Pasti manfaat untuk dirinya sendiri. Tapi ya jenenge wong krana golek ridane Allah ki ya penggawean sing ora gampang. Ada beberapa unsur yang merusak keikhlasan. Ada beberapa hal yang bisa merusak kemurnian niat. Maka di sini harus kita antisipasi. Harus antisipasi. Agar niat ini benar-benar mukhlishina lahuddin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita niatin selain Allah, tadi saya katakan itu gampang membuat kita itu kecewa, kecelek, kisinan, nggih. Tiwas kelangan tujuannya enggak apa? Enggak hasil. Bolak-balik neraktir tulkiyem ditukokne sembarang, dilamar panggagak. Pemberian yang supaya tulkiyem mau saya lamar, saya nikah, boleh diweni. Kono gelem ae, terima kasih. Dong-dongen ditekokne ngene wong tuane sudah punya. Nah, ini kan kecewa. Tak niati sedekah, telat. kadung bar. Makanya karena Allah itu memang penting, kula nggih dereng saged tapi belajar bareng-bareng. Semoga yang kita kerjakan yang baik-baik ini adalah mudah-mudahan didasarkan karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ulang bahwa ketika kita sudah ada niatan sedekah, nggak usah tunggu-tunggu. Ya, kita ketemu dengan siapa yang pantas. Pokoknya sedekah wis mbuh sugih, mbuh melarat, mbuh maling, mbuh begenggek, pokoknya diwehne beres. Insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya ada, hadisnya tadi saya baca, nggak pilih-pilih lah gitu. Mudah-mudahan manfaat masalah di dunia wal akhirah, dan untuk bisa menggugah semangat kita untuk gemar bersedekah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ni'amah wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.